Bincang Sejua, menumbuhkan karakter dan kebajikan dengan menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejua. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Betul. Tapi saya sebenarnya ingin gali yang lebih dalam itu, karena ini terkait dengan kedalaman hidup spiritual seseorang ya. Dalam situasi seperti itu, ayah meninggal, ibu kena stroke sampai 15 tahun ya, harus istilahnya mengurusin keluarga, adik-adik, tapi masih punya perhatian. Nah, sebenarnya apa itu Mbak yang membuat Mbak Putu bisa kuat gitu ya? Dalam arti apakah ada kaitannya ini tentu dengan hubungan yang personal Mbak Putu dengan Tuhan yang kemudian mengarahkan Mbak Putu ke jalan panggilan yang sekarang ini, sehingga yang memiliki karya-karya yang menebarkan kebaikan dan bagi kebaikan banyak orang yang nggak punya harapan memberikan harapan. Ini saya rasa luar biasa. Saya cuma ingin bagaimana Mbak Putu itu mengalami pengolahan dimensi spiritualnya itu gimana itu Mbak? Apa yang dialami? Apakah seperti apa gitu? Saya kok jadi penasaran juga gitu ya melihatnya gitu ya. Karena kan ini saya tadi kan bilang bahwa urusan yang seperti ini nggak bisa hanya bahwa kita peduli pada orang lain, karena nanti jatuhnya pada ideologi saja. Yeah. Ada banyak orang yang perhatian pada orang lain, tetapi dia itu hanya sosialisme saja, ide-ide saja. Tapi saya rasa kok saya melihat Mbak Putu itu ada yang lebih dalam ya. Itu rahasia itu apa itu Mbak? Mungkin bisa di-share pada kita. Saya menuliskan ini dalam satu artikel, satu halaman. Dan ini keluar begitu saja sebenarnya Mas Doni. Ini I realized life is 0 to 0 gitu. Jadi dulu ketika saya awal beragama itu konteks tekstual, lebih ke tekstual gitu. Tapi kemudian ketika melihat lebih dalam lagi konsep beragama itu, kemudian konsep kehidupan pastinya gitu. Ada hal yang missing gitu dalam kehidupan tiap orang gitu pastinya. Saya mengaitkan ini bahwa ketika saya menuliskan ini, tulisan saya judulnya sebenarnya sama, yaitu 0 to 0 gitu. Kita itu bukan siapa-siapa ketika kita lahir, kemudian pada akhirnya kita pun bukan siapa-siapa, kita juga nol gitu. Tapi in between of 0 itu ada sesuatu, ada journey di situ. Di dalam journey-nya kita ini, dalam perjalanannya kita ini, it's not as simple as it is gitu. Ketika kita kemudian orang mempertanyakan, orang tanya gitu, kamu cita-citanya apa atau mimpinya apa? Saya ingin bahagia. Oh, saya ingin begini, saya ingin begitu. Balik lagi saya akan bertanya lagi, what is happiness? Gitu. Balik lagi, what is happiness? What is sadness? What is ketika kamu sudah meraih apa yang kamu capai, sebenarnya untuk apa? Apa yang ingin kamu capai setelah itu? Gitu. Jadi sebenarnya ini balik ke bagaimana kita memaintain hati, memaintain apa sih yang kita bisa lihat di antara zero dan zeronya kehidupan kita ini gitu. Jadi ketika kita ambil, saya dipertemukan, tidak ada yang kebetulan juga saya bicara di sini bertemu dengan Mbak Dina, bertemu dengan Mas Doni, bertemu dengan Ibu Gezina pada waktu itu, bertemu dengan tadi barusan ada Mas Andika, bertemu dengan Apri, bertemu dengan siapapun yang tadi terkontak di channel YouTube ini, kemudian bertemu dengan Ronald. Tinggal kitanya mau berpikir ada apa, kenapa saya dipertemukan, apa yang bisa saya dapatkan untuk sebelum saya ke zero nanti. Jadi bukan masalah bagaimana kita bisa sekaya mungkin setelah lulus kuliah, bagaimana kita bisa secantik mungkin ketika kita melakukan perawatan tubuh. Bukan masalah saya bisa senang sekarang,
Terus kalau misalnya senang kenapa? Karena ada kesedihan pula dalam kehidupan itu satu paket. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan spiritual, ada pertanyaan-pertanyaan yang kemudian kita coba cari jawaban-jawabannya. Karena saya hadir di dunia, Anda-Anda yang hadir di dunia ini bukan cuma sekedar, oke, saya lahir, udah seperti itu aja. Jadi bukan cuma sekedar itu, tapi misi apa yang bisa saya selesaikan sebelum zero saya sampai, zero yang kedua saya sampai. Itu sih Mas Doni. Terima kasih Mbak Putu, saya udah nangkep maksudnya. Nanti Iya. saya kasih ke conclusion statement saya. Masih ada kan Mas ya? Saya nanti kasih kesempatan. Boleh Mas. Ya, Nanti ya. kita akan ada sebelum. Karena yang ini menarik yang terakhir ini. Iya, hebat banget. Aku sampai kayak jadi penonton yang di sini sekarang, aku bukan jadi moderator karena aku sangat mendapatkan banyak hal dari Mbak Putu dan Mas Ronald hari ini. Ini juga di kolom komentar ada Mas Dery bilang, saya salah satu murid dari Yayasan Cipta Mandiri yang sebelum bergabung dengan YCM sangat tidak suka belajar bahasa Inggris karena pusing, tapi semenjak bergabung dengan YCM saya mulai menyukai bahasa Inggris. Hingga akhirnya sekarang saya berkesempatan bekerja dengan orang Amerika yang sehari-harinya berbicara memakai bahasa Inggris, dan hampir tiap weekend saya meng-guide foreigner untuk bersepeda. Jadi ini salah satu Success alumni story juga, ya. success story-nya. Kayaknya kalau kita membuat sesi success story-nya YCM bisa berminggu-minggu nih Mbak baru selesai. Mbak. Kayaknya akan banyak banget. Bisa kita lakukan nanti ya. Soalnya teman adik-adik yang sukses ini harus diapresiasi perjuangan mereka. Betul. Ya. Dan pasti bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang lain ataupun orang tua yang mungkin, oh anak saya juga bisa seperti ini, saya juga bisa berbuat banyak. Jadi inspirasi untuk banyak orang tentunya. Nah, berhubung juga Mbak sekarang sudah 1 jam lewat 24 menit, jam 4.24 sore. Sepertinya waktu kita juga sudah lewat dan tidak terasa ternyata, tapi harus kita tutup untuk sesi minggu ini. Mungkin nanti akan ada sesi lagi juga bareng sama YCM dengan tema yang berbeda. Nanti mungkin bisa kita rancang lagi. Tapi untuk penutupnya dari setiap narasumber kita hari ini, boleh dong untuk memberikan closing statement-nya untuk para penonton Bincang Sejiwa sore hari ini. Mungkin pertama dimulai dari Mbak Dina dulu ya. Iya, Mbak Putu, Mas Ronald, adik-adik semua yang ada di Yayasan Cipta Mandiri, berjuang itu adalah sebuah awal dari kesuksesan. So, kita sudah melihat perjuangan-perjuangan Mbak Putu, Mas Ronald, dan insya Allah ini semua akan menjadi inspirasi buat adik-adik semua, untuk kita semuanya ya. Jangan pernah berhenti dan jangan pernah berhenti bermimpi juga. Insya Allah sukses semuanya ya, dan bahagia, jangan lupa bahagia. Terima kasih Mbak Dina. Sekarang mungkin ke Mas Doni, silakan Mas Doni untuk closing statement-nya Mas Doni. Ya, baik, terima kasih Mas Dika. Hari ini saya belajar banyak dari Mas Ronald dan Mbak Putu, terutama yang kalimat terakhir, pengalaman yang di-sharing ini saya rasa ini yang harus dipahami oleh Bapak Ibu semua, sahabat Bincang Sejiwa, di mana ada satu kata yang menarik menurut saya. Dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan. Yang kedua, di dalam beragama kita tidak mungkin tidak cukup kalau hanya berdasarkan teks saja, tetapi kita membacanya dalam konteks kehidupan kita. Dan yang terakhir ini yang penting, dari zero to zero, dari 0 ke 0. Ini mengingatkan saya pada kisah bijak dari timur yang mengatakan ada seorang raja memberikan sebuah barang-barang atau benda yang mau ditinggalkan karena raja ini mau pergi ke luar negeri, lalu pada hambanya ini diserahkan harta kekayaannya. Lalu ketika kembali, hamba ini melaksanakan dengan baik, sehingga usahanya maju dan berhasil. Dan ketika tuan rumah itu datang, raja itu datang, dia mengatakan, apa yang sudah kamu lakukan dengan apa yang aku percayakan? Dia mengatakan, saya sudah membuat ini, dan sikap saya sebagai seorang hamba, ya saya sudah melakukan yang baik, dan saya tetap sekedar seorang hamba yang melaksanakan tugas-tugas saya. Saya rasa sikap seorang hamba seperti ini yang luar biasa, karena di sini ada unsur kerendahan hati,
Dan disinilah sebenarnya dari zero ke zeronya yang membuat seorang itu menjadi runduk di hadapan orang yang memberi hidup, yang kemudian tidak akan menjadi sombong tapi lebih rendah hati dan mengatakan bahwa saya ini hamba yang tak berguna. Apapun yang saya lakukan, kalau tidak ada sesuatu yang besar di belakang kita yang mendukung, yang menopang kita, yang memberi kita panggilan dan memberi kita semangat apapun kesulitan hidup kita. Itulah dari zero to zero yang selama ini orang mengatakan zero to hero. Tapi kali ini kita belajar tentang zero to zero. Zeronya lain. Zero yang pertama, zero yang manusiawi. Yang kedua adalah ketika hidup mentransformasi sudah lebih spiritual, bahwa kita pun tetap sebagai manusia yang perlu rendah hati, yang tidak akan berguna seandainya tidak ada kekuatan di luar kita yang memberi itu, yaitu Tuhan sendiri yang memberi kita kehidupan. Mungkin itu Mas Dika. Wow, aku setuju banget Mas. Jadi semakin rendah hati juga memang sangat diperlukan. Seperti ilmu padi, orang bilang makin berisi makin merunduk. Mungkin seperti itu ya Mas Doni ya. Iya. Dan mungkin dari Mas Ronald nih Mas, untuk closing statement Mas Ronald sebelum menutup sesi hari ini. Ya, untuk teman-teman yang apalagi yang sekarang sedang mungkin memiliki impian yang ambisius, paling pesan dari saya sih, jangan takut untuk bermimpi, karena selama itu realistis, kalian akan bisa mencapainya. Dan dengan bermimpi di sini maksud saya juga tidak hanya daydreaming atau mimpi aja, tapi aksinya juga tetap dilakukan. Dan perluas juga wawasan, karena itu penting untuk mencapai impian kalian. Ya. Wah, terima kasih Mas Ronald untuk pesan-pesannya, semoga juga bisa jadi melekat di kata-katanya Mas Ronald di hati dan pikiran adik-adik atau teman-teman semuanya. Dari Mbak Putu, Mbak, untuk closing statement-nya sebelum menutup sesi hari ini. Dari saya cuma satu kata, zero to zero, itu aja. Tapi tetap semangat, biar bagaimanapun hidup tetap berjalan, ada perjalanan di situ, keep searching. That's life. Wow, luar biasa sekali sesi kita hari ini. Sangat-sangat menginspirasi, khususnya buat saya sendiri dan juga buat para penonton. Mungkin buat semua yang menyaksikan hari ini, baik itu saat ini ataupun ini nanti, acara kita tetap ada di YouTube kita. Jadi teman-teman semua yang mungkin tadi nggak nonton dari awal atau mau memberitahukan tentang sesi hari ini kepada teman-teman yang lainnya, silahkan banget. Langsung nanti ada di channel YouTube-nya Sejiwa, jadi bisa disebarkan lagi untuk sesi hari ini. Jangan lupa juga di-follow untuk akun sosial media Sejiwa, Pendidikan Karakter, YCM, dan juga YouTube Sejiwa, di-subscribe supaya nggak ketinggalan video-video kita yang terbaru. Nah, untuk hari ini sekian. Boleh, silakan. Baru teringat. Saya cuma mau berterima kasih dengan Ibu Gezina Nitzke yang sudah mau berkomitmen, dan terima kasih atas pertemuan-pertemuan kita sehingga kemudian YCM ada. Itu aja, Mas. Oke, Mbak Putu. Kita juga berterima kasih untuk semuanya yang hadir pada hari ini. Seperti yang tadi Mbak Putu bilang, nggak ada yang kebetulan di dunia ini, semuanya pasti ada rencana-rencana khusus kenapa kita semua dipertemukan. Dan bagaimana kita bisa memanfaatkan pertemuan kita, semoga menjadi pertemuan yang bermanfaat juga bagi diri kita dan khususnya bagi orang lain juga. Terima kasih untuk Mbak Putu, Mas Ronald, Mbak Dina, Mas Doni, dan semua sahabat Sejiwa yang hari ini hadir. Kita akan ketemu lagi di Bincang Sejiwa minggu depan, sama di jam 3 sore juga. Sampai ketemu minggu depan semuanya. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan Terima kasih Mbak Putu, Mas Ronald. Terima kasih. Bincang Sejiwa, menumbuhkan karakter dan kebajikan dengan menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejiwa. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Bincang Sejiwa, menumbuhkan karakter dan kebajikan dengan menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejiwa.
Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya.